Palang pintu membuka seperti ini. Palang pintu membuka dan motor atau mobil masuk satu ya. Setelah itu palang pintu kembali menutup. Nah, di sana hitung bertambah satu ya. Ibarat kata sekarang ada satu motor atau mobil di parkiran. Nah, ini kebetulan 2, 3 sebentar ya. Saya ibarat kata ini ngantri satu. Masuk ya. Jadi ada 2. Ini nutup lagi. Jadi hasil hitung itu ada 2. Ibarat kata ada motor atau mobil yang mau masuk ke parkiran. Pintunya nutup lagi, maka di sana terbaca 3 sesuai yang ada di dalam parkiran. Nah, ibarat kata di dalam parkiran ada yang mau keluar. Ini di pintu keluar ya, ibarat kata ya. Ini pintunya terbuka. Mobil keluar, palang pintu menutup kembali. Nah, otomatis display di sini terhitung 2 ya, karena di dalam parkiran hanya ada 2 motor atau mobil. Jadi seperti itu cara kerjanya. Oke, halo teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan sepil pesanan alat penghitung barang untuk menghitung jumlah parkir ya, atau kendaraan yang ada di tempat parkir motor atau mobil. Barangnya ada di belakang saya. Kali ini pesanan kita akan sepil nanti aja ya. Kali ini untuk pemesanan dari Tokopedia ya. Pengiriman ke Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Ini pos Indonesia guys, kita akan coba antarkan hari ini. Ini detail barangnya ya. Nah, jadi alatnya itu masih penghitung barang otomatis, tapi di sini ya untuk versi yang layarnya lebih besar seperti ini ya guys. Jadi nanti dapat petunjuk penggunaan ya, pastikan nanti dibaca-baca. Untuk versi kali ini juga ada upgrade guys, mantap ya. Jadi untuk hasil hitungnya itu tidak hilang. Kita akan simulasikan dulu untuk cara kerja alat ini. Nah, di sini saya siapkan ibarat kata ini palang pintu masuk di parkiran, dan itu di sana pintu keluar di parkiran ya. Nah, ibarat kata ini saya anggap ini mobil atau motor ya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Nah, di sini ibarat kata palang pintu ya, ini sensor ditembakkan ke palang pintu ya. Apabila palang pintu membuka seperti ini. Palang pintu membuka dan motor atau mobil masuk satu ya. Setelah itu palang pintu kembali menutup. Nah, di sana hitung bertambah satu ya. Ibarat kata sekarang ada satu motor atau mobil di parkiran. Nah, ini kebetulan 2, 3 sebentar ya. Saya ibarat kata ini ngantri satu. Masuk ya. Jadi ada 2. Ini nutup lagi. Jadi hasil hitung itu ada 2. Ibarat kata ada motor atau mobil yang mau masuk ke parkiran. Pintunya nutup lagi, maka di sana terbaca 3 sesuai yang ada di dalam parkiran. Nah, ibarat kata di dalam parkiran ada yang mau keluar. Ini di pintu keluar ya, ibarat kata ya. Ini pintunya terbuka. Mobil keluar, palang pintu menutup kembali. Nah, otomatis display di sini terhitung 2 ya, karena di dalam parkiran hanya ada 2 motor atau mobil. Jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, untuk sensor itu sendiri bisa disetting jaraknya ya. Jadi apabila sensor ini mendeteksi palang pintu, di sini ada indikator menyala merah. Kalau tidak mendeteksi maka akan mati ya, seperti itu ya. Dan ini ada jaraknya. Kita bisa atur putar ke kanan untuk menambah jarak. Saya akan taruh di sini ya. Ibarat kata di situ kan. Nah, kalian bisa lihat dari sini tuh nggak kedeteksi ya. Saya akan coba putar ke kanan untuk menambah jarak supaya sampai ke sana. Putar dengan obeng min seperti ini ya. Ini lebih kecil dari taspen. Ada di belakang sensor di sini. Kita putar ke kanan untuk menambah jarak. Nanti lampunya akan menyala. Terus putar ke kanan. Nah, di situ sudah menyala ya, tapi berkedip ya. Kalau berkedip ini nggak bisa, nanti hasil hitungnya kacau ya, bertambah terus dengan sendirinya. Putar sampai betul-betul nyala manteng. Nah, kalian bisa lihat di situ sudah manteng, tidak berkedip. Artinya si sensor sudah sampai ke sana. Oke ya. Coba saya alihkan ini. Ini terlalu banyak barang yang mengganggu ya. Sebentar. Ya, kalian bisa lihat apabila halangannya dilepas atau nggak ada
benda di sekitar, maka si sensor akan mati ya. Jadi untuk cara kerja sensornya seperti ini, tapi apabila pemasangannya di palang pintu supaya tidak mengganggu barang-barang di sekitar ya, mungkin orang lewat atau apa, ini disetting sedekat mungkin ya. Jadi putar lagi ke kiri sampai lampunya mati. Tadi kan putar ke kanan untuk menambah jarak, sekarang putar ke kiri untuk mengurangi jarak. Karena kita tembakan langsung, nah itu sudah mati ya. Tapi sepertinya ini bukan mati karena jaraknya terlalu dekat ya, tapi sepertinya sensornya sudah tidak mampu mendeteksi ya. Kita putar lagi sampai menyala. Nah, segini ya. Antara jarak mati dan enggak berarti segini. Kita bisa tempelkan di palang pintu seperti ini. Oke ya, untuk setting sensor saya rasa paham ya. Jadi apabila sensornya disetting di palang pintu, itu disetting ke kiri sampai sedekat mungkin ya, seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah otak-atik si sensor ya. Tadi kan menyala sendiri, jadi hasil hitungnya bertambah. Nah, di sini untuk versi yang seperti saya bilang ada upgrade ya. Jadi apabila listrik tiba-tiba mati, maka otomatis tersimpan. Saya akan coba cabut colokan listriknya di sana ya. Sekarang posisinya 39. Saya akan cabut untuk listriknya. Oke, sudah saya cabut ya, mati ya. Saya akan coba colokan kembali. Apakah hasil hitungnya tersimpan? Mantap guys, hasil hitungnya tersimpan. Jadi untuk versi sebelumnya, apabila listrik mati, hasil hitung saat dicolokkan kembali ke nol ya, atau yang sudah kita hitung nanti akan ngereset. Nah, untuk yang versi upgrade terbaru kali ini dia tersimpan otomatis, jadi tidak perlu khawatir apabila sudah menghitung cukup banyak, apabila kendaraan tidak akan terhapus ya. Jadi hasil hitungnya itu tetap tersimpan saat listrik kembali menyala. Jadi seperti itu ya. Ini versi yang terbaru. Selain itu juga saya siapkan untuk di sini. Di sini ada 3 tombol ya guys untuk koreksi ya. Jadi ini untuk tambah manual, ini untuk kurang manual, dan ini untuk reset. Jadi kenapa saya buat seperti ini? Nanti mungkin untuk setting awal tuh ada kendala ya, seperti tadi saat saya setting sensor kan nyala-nyala terus sendiri ya. Jadi nanti apabila seperti ini ada kesalahan hitung atau mungkin ada kesalahan lah ya, namanya juga penggunaan itu nggak selalu mulus ya. Makanya saya sediakan untuk tombol seperti itu. Saya akan simulasikan, saya akan pencet yang bawah untuk mengurangi 1 ya. Saya pencet. Ya, jadi 38, 37, 36, yang atas 37, 38, 39, 40. Jadi fungsi tombol ini itu hanya sekali tekan ya. Apabila saya panjer terus menerus seperti ini, dia tidak akan error atau menghitung maju sendiri ya. Ya, saya tahan terus menerus. Kalian bisa lihat displaynya tetap angka 1 sampai saya lepas. Ya. Saya lepas juga hasilnya tetap ya. Jadi tidak error seperti yang dihitung dipencet nanti jalan sendiri ya, enggak ya. Terus yang bawah ini tombol reset ya. Reset itu saya beri pengaman, jadi apabila hanya menekan sebentar itu kan dikhawatirkan salah pencet, jadi langsung ke hapus ke 0, itu enggak ya. Jadi perlu ditahan sekitar beberapa detik. Oke ya, sudah kehapus ya. Jadi untuk simulasi di tempat parkir mungkin sudah paham ya. Jadi seperti itu ya. Kita uji coba sekali lagi. Pintu terbuka, mobil masuk 1. Otomatis kan di palang pintu kan ada yang jaga ya. Jadi nggak mungkin saat pintu dibuka itu masuknya beberapa kali. Nah, apabila kejadian seperti itu mungkin palang pintunya rusak atau gimana, berarti kalian harus memanfaatkan tombol yang ada di sini ya. Jadi kalian bisa hitung manual seperti ini, ada 2 yang sudah masuk ya, seperti itu ya. Apabila ada kesalahan hitung bisa dikoreksi. Nah, ini fungsinya untuk tombol koreksi itu seperti itu ya guys. Sekarang ada 2. Semisal ada 1 lagi. Masuk, tutup, buka lagi, 4. Ada parkiran lagi. Oke ya.
Di situ ada 5 mobil atau motor yang ada di dalam parkiran. Terus apabila ada yang keluar satu, pintu nutup, otomatis tinggal 4. Oke ya, jadi berapa banyak ini bisa menghitung, berarti di sini sampai 9.999 ya, karena ada 3 digit ya. Seperti itu guys cara kerjanya. Nah, ini untuk kabel ya guys. Kabel kan ini kan cukup pendek karena di sini saya simulasikan saja. Nanti apabila dipasang di tempat parkir otomatis kan butuh kabel yang lebih dari segini ya. Jadi nanti kalian uji coba dulu seperti ini ya, pastikan unitnya berfungsi, nanti kalian bisa potong kabelnya dan sambung. Tapi apabila kalian sudah memotong kabel, maka tidak dapat dikembalikan lagi ya, kalian paham ya. Pastikan kalian uji coba dulu apakah sudah sesuai apa belum ya, unitnya bekerja dengan baik apa enggak ya. Jadi nanti kalian bisa langsung potong kabel. Nah, untuk pemotongan kabel itu jangan posisi listrik terpasang seperti ini ya, karena akan menyebabkan konslet. Pastikan dicabut dulu. Nanti kalian bisa potong kabel di sini atau di mana ya, di tengah-tengah ya. Lah, untuk kabelnya ini tuh ada 3 ya guys. Jadi kalian gak usah bingung, kabel 3 itu bisa pakai kabel apa saja ya guys. Yang penting 3. Untuk warnanya kabel itu bebas juga. Yang penting ini kan ada 3 warna. Ada warna hitam, ada warna biru, ada warna coklat. Jadi kalian potong ya, potong nanti disamakan ya. Kalau coklat dihubungkan ke coklat, kalau biru dihubungkan ke biru, kalau hitam dihubungkan ke hitam. Jangan ngasal ya. Nanti untuk apabila kalian sempat terbolak-balik antara kabel, nanti dikhawatirkan unitnya bisa rusak, terbakar ya. Oke, kalian pasti paham lah maksud saya seperti itu ya. Jadi untuk kabel itu bebas. Yang penting isinya itu 3 ya. Pakai kabel isi 1 juga bisa sebanyak 3 kali. Atau pakai kabel isi 4 juga bisa, yang 2 didobel, yang 3 dipakai satu-satu ya. Untuk kabel di sini saya nggak rekomendasikan yang ini itu, yang penting kabelnya itu bebas lah ya. Kabel bebas, yang penting isinya 3. Yang digunakan itu 3. Boleh pakai kabel sebijian itu pakai 3 kabel seperti ini. Bisa juga pakai 4 kabel, yang 2 digabung jadi 1, jadi 1, 2, 3 ya. Tetap ya hitungannya sama ya. Yang dibutuhkan yang penting 3 kabel. Nanti untuk diperpanjang berapa meter itu bisa puluhan meter ya guys. Untuk kabelnya itu sendiri. Untuk unit ini tidak anti air ya guys, jadi jangan sampai dihujankan ya. Nanti ditaruh di tempat yang kering ya. Nah, itu kenapa layarnya kacau seperti ini. Ini saat dinyalakan pertama saja ya, karena sistemnya sedang booting. Itu tidak masalah. Bukan layarnya yang rusak, memang seperti itu cara kerjanya guys. Saat sudah normal ini akan seperti ini, layarnya tidak akan kacau ya. Oke, saya reset supaya 0. Oke, dapat petunjuk penggunaan, nanti dibaca-baca lah ya guys. Terus ini barang sudah kita testing berfungsi dengan baik, maka akan kita kirimkan hari ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.